Baik, jadi tugas yang harus dikerjakan di dalam pertemuan berikutnya itu masing-masing kelompok yang sudah dibagikan seperti yang sudah ditugaskan di pertemuan berikutnya. Pertama, membuat dulu tabel. Tabel yang berisi tentang mulai topik literaturnya apa. Misalkan konseling pendidikan. Lalu cantumkan artikel 1, artikel 2, 3, 4, sampai 5. Setelah itu apa ide pokok 1, 2, dan 3 dari keseluruhan artikel ini? Kira-kira kesamaannya apa? Meskipun isinya beda-beda ya, karena sesuai dengan isi yang ada di dalam tulisannya. Contoh misalkan di sini, penulisnya yang pertama ini, Happy Ansari. Cantumkan seperti yang di citation, jadi dilengkapi. Ide pokok pertamanya itu definisi pesan dakwah. Ide pokok keduanya jenis pesan dakwah. Ide pokok ketiganya mungkin objek dakwah atau kategori pesan dakwah atau apalah begitu ya. Ternyata temuan dari yang pertama ini, temuan dari artikel yang kedua ini, temuan artikel yang ketiga ini. Nah, 3 tulisan ini yang nanti kemudian Bapak minta Anda untuk buatkan menjadi tulisan kelompok. Berikan penjelasan. Dalam artikelnya itu berarti ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu tentang ide pokok yang pertama ini, bagian yang kedua, dan bagian yang ketiga. Ditambah dengan bagian awal pendahuluan dan bagian akhir kesimpulan. Jadi artikelnya bagian A pendahuluan, lalu oleh Anda buat pengantar dulu. Dalam kelompok ini yang akan dibahas berkaitan tentang konseling pendidikan. Konseling pendidikan ini menjadi bagian yang penting di dalam kajian bimbingan komunikasi Islam, bimbingan konseling Islam. Beberapa artikel yang kemudian digunakan sebagai sumber berkaitan tentang konseling pendidikan ini, cantumkan referensi-referensi ini. Ternyata diketahui ada 3 konsep yang kemudian memiliki kesamaan, yaitu ide pokok 1, ide pokok 2, ide pokok 3. Itu sebagai kalimat utamanya ataupun bagian pendahuluan. Setelah itu masuk ke bagian pembahasan. Di pembahasan bagian satunya ide pokok yang pertama. Jelaskan oleh Anda ide pokok yang pertama itu. Menurut ide pokok pertama itu apa? Misalkan definisi. Definisi konseling pendidikan itu memiliki banyak ragamnya. Konseling pendidikan adalah apa? Dikutip dari sini. Jadi gunakan cara pengutipan yang kemudian sudah lengkap, bukan sekedar hanya mengutip, tapi juga ada topik centernya di situ. Lalu kutipan yang kedua juga gunakan seperti itu. Jadi ada topik sentence, ada support sentence dari sumber yang dikutip di sini. Terus begitu, sehingga dari satu bagian ini di pembahasan, bagian pertamanya paling tidak harus ada 3 paragraf. Ide pokok yang kedua juga paling tidak ada 3 paragraf. Ide pokok yang ketiga paling tidak ada 3 paragraf lagi. Ya, paragrafnya bukan sekedar kutipan dari sini, tapi juga sudah dilengkapi dengan support sentence-nya. Boleh ditambah juga dengan topik sentence ya, ditambah juga dengan support sentence-nya di situ. Nah, kalau itu sudah dilakukan, baru kemudian bagian terakhir itu penutup. Lalu simpulkan. Bagian kesimpulannya nanti kemudian dijelaskan apa yang menjadi ringkasan dari pembahasan yang sudah dikaji di bagian atas. Oke, Bapak nanti berikan ada template-nya untuk cara pembagian tugasnya itu. Dan dalam pertemuan berikutnya, Bapak harap satu tugas ini kemudian sudah bisa dikerjakan. Nanti pembagian tugasnya masing-masing kelompok, anggota kelompoknya itu harus menjelaskan. Yang bagian pertama pendahuluan mungkin oleh salah satu, bagian masing-masing pembahasan yang ide pokok 1, ide pokok 2 dan 3 itu masing-masing 1 orang, dan kesimpulan terakhir 1 orang. Jadi pas 5 orang. Kalau ada 5 orang. Kalau ada 4 orang bagi-bagi saja tugasnya. Di bagian terakhirnya jangan lupa cantumkan tabel ini. Ya.
Jadi ada bagian awal pendahuluan, ada bagian pembahasan tentang ide pokok 1, 2, 3. Di dalamnya masing-masing ada 3 paragraf yang kemudian mencantumkan ini, ya. Terakhir baru kemudian penutup, isinya kesimpulan. Cantumkan tabelnya, lalu cantumkan juga daftar pustakanya. Dari yang dikutip ini, buatkan menjadi daftar pustaka. Oke, kebayang tidak untuk tugasnya? Mudah-mudahan bisa kebayang, karena tugas ini adalah tugas gabungan dari materi-materi yang pernah didapatkan di sebelumnya. Kenapa? Karena untuk memperkuat saja. Nanti cara begini juga bisa Anda manfaatkan untuk dipakai di dalam skripsi yang Anda tulis. Misalkan di bagian tentang bab 2. Di bab 2 itu kan banyak teori-teorinya ya yang kemudian bisa digunakan. Maka gunakan cara yang seperti tadi. Ambil sumber-sumbernya, lalu kutip, lalu buat ide pokoknya, topik centernya. Sehingga kemudian nanti akan memperkuat gagasan sehingga bisa diketahui apa yang kemudian menjadi pembahasan yang sudah pernah dilakukan dalam riset-riset sebelumnya. Ya, Bapak harap minggu depan semua kelompoknya sudah ada dulu, sehingga tidak harus menunggu nanti kelompok 5 baru mengerjakan menjelang UAS. Tapi dari sekarang sudah ada pembagiannya itu. Kalau dari pembagian di ini kan ada sampai 8 kelompok ya. Oke, yang paling mudah dulu minggu depan mungkin konseling keluarga dan konseling karir itu harus sudah siap untuk presentasi. Sisanya kelompok-kelompok yang lain kumpulkan dulu tugasnya untuk diberi catatan. Kalau ada kekurangan nanti bisa diperbaiki lagi. Jadi tiap kelompok berikutnya itu bisa memperhatikan apa yang menjadi catatan dari kelompok yang sudah presentasi di bagian awal. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Pak mau tanya. Ya, silakan. Kan itu tuh ada 3 ide pokok. Itu harus dalam satu jurnal atau boleh beda-beda? Di semua jurnalnya harus muncul ide pokok itu. Oh, jadi dari satu jurnal aja, Pak? Bukan dari satu jurnal. Ini kan ada 5 orang satu kelompoknya kan? Iya. Dari 5 orang ini, berarti kelima-limanya itu harus muncul ide pokok tadi. Ide pokoknya apa? Misalkan definisi. Maka di 5-limanya ada definisinya. Itu yang kemudian dimasukkan di dalam tabel. Oh, iya, Pak. Karena kita lagi belajar. Pak, gimana kalau misalkan dari 5 itu hanya ada 4? Boleh, berarti yang satunya lagi bisa diabaikan lah. Di dalamnya misalkan nggak ada. Tetapi dari 3 ide pokok itu, usahakan ketiga-tiganya harus ada. Ide pokok Iya, itu konsep utamanya ya. Jadi bukan isinya, tapi konsep utama. Misalkan definisi, kategori, objek, apalagi yang kira-kiranya bisa dianggap sebagai ide pokok utamanya itu. Kan kalau di bab 2 Anda biasanya membahas apa? Definisi kan ya, jenis, apalagi kalau teori mungkin asumsi, bisa, kategori, bentuk-bentuk. Nah, jadi ide pokoknya yang itu. Dicari dari masing-masing artikel kira-kira apa. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Terus perhatikan, dalam artikel jurnal itu ada temuan. Nah, temuan ini yang penting dan yang menarik untuk dipakai. Jadi temuan itu kan apa yang ditemukan oleh si penulis dari artikel yang kita kutip. Misalkan dia menemukan konseling pendidikan itu aspek ABCD. Maka Anda bisa buatkan temuan konseling pendidikan. Menurut si A begini, menurut si B ini, menurut si C ini. Nanti bisa dielaborasi ketika dibuatkan menjadi tugas paragraf, maka masing-masing bagian itu kemudian menjadi tulisan tersendiri. Oke? Upayakan bisa dikerjakan dulu, mumpung tidak terlalu banyak, belum mendekati ke UAS, jadi dari sekarang sudah mulai dikerjakan. Nanti di
mulai di tiap pertemuan kita akan coba bahas. Di pertemuan minggu depan nanti kita coba pakai Zoom dulu ya. Jadi perwakilan masing-masing, bukan perwakilan, dari 5 orang itu harus tampil dulu. Nanti jadi catatan. Sudah catatan diperbaiki. Nanti kemudian kelompok berikutnya nanti bisa rekaman. Misalkan membuat Zoom 5 orang, waktunya 30 menit, menjelaskan tugas artikel, tugas tulisan yang sudah dikerjakan oleh kelompok tersebut. Nanti teman-temannya bisa mendiskusikan, Bapak nanti bisa memberikan catatan dari hasil diskusi dalam video tersebut. Ya, tidak harus menunggu sampai akhir. Jadi nanti videonya sudah dibuatkan di diskusi kelompok kedua dan seterusnya itu sudah selesai. Nanti tinggal bagaimana mengkaitkan di tahapan berikutnya dengan skripsi yang sedang Anda kerjakan. Baik, itu saja dulu ya. Bagi teman-temannya yang tidak hadir pada pertemuan kali ini, Bapak akan rekamkan catatan perkuliahan pada penjelasan ya, bukan catatan. Penjelasan perkuliahan pada hari ini nanti bisa dicek dalam YouTube. Video di-sharekan di YouTube-nya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Waktunya juga sudah habis. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tolong Bapak. Ya.